Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, lanjutan daripada kajian kemarin, yaitu masuk kepada ayat yang ke-19. Maraja diterjemahkan di sini dengan maraja, itu adalah dia membiarkan. Asal katanya melepaskan. Melepaskan sesuatu berarti membiarkan. Membiarkan mengalir tanpa hambatan, tanpa batasan. Tiba di laut namanya maraja. Jadi marajal bahrain, bahrun lautan, bahraini dua lautan. Ya baghiyan yaltaqiyan, yaltaqi bertemu, iltiqa bertemu, bersua, berjumpa. Maraja dia membiarkan dua lautan kedua-duanya bertemu. Bainahuma, baina antarahuma, antara keduanya. Huma antara keduanya, dua lautan itu barzakh. Barzakh artinya batas, penghalang, penghambat, baik yang materi ataupun yang immateri. Terkena nanti alam barzakh, alam yang membatas, yang menghalangi, yang menghambat ruh kembali hidup atau pulang ke dunia. Dalam surat Al-Mu'minun disebutkan seperti itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di seberang sana setelah kematian ada barzakh, ada dinding pembatas penghalang. Mereka berada di situ ruh-ruh sampai hari dibangkitkan, dan mereka tidak bisa kembali hidup ke dunia. Namanya barzakh. Itu sifatnya immateri. Kalau materi juga ada, berbentuk bisa kita lihat. Seperti dua lautan. Bainahuma, di antara keduanya, dua lautan itu ada barzakh, ada penghalang, pembatas yang telah Allah tentukan atas kudrah iradahnya. La yabghiyan, kedua-duanya la, tidak, yabghiyan, saling melampaui. Yabghiyan bagha. Bagha berarti melampaui. Makanya orang lalim dan zalim namanya bagha, baghi. Bagi kita yang sering mendatangi khatib Jumat, sering mendengarkan, barangkali kita ada dengar. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan
wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Lalim zalim. Itu orang yang melampaui batas sewenang-wenang. Batasan-batasan itu dilampauinya saja. Tiba di negara iwa ndak apa matang sawah. Ndak apa saga dijual dilampauinya. Namanya baghi. Entah sudah ada sekarang, entah belum. Entah sedang terjadi, entah sebentar lagi terjadi. Nyalas baghi. Itibadi manusia lakunya seperti itu, tidak ada penghalang, tidak ada penghambat, ya namanya baghin. Nah di sini la yabghiyan, keduanya tidak saling melampaui batasan-batasan. Nah, mari kita pahami. Banyak ulama-ulama memahami ini salah satu kudrah, kekuasaan Allah. Kemahabesaran Allah, kemahaguan Allah, bahwa dialah yang mengatur segala yang ada di alam semesta, juga sekaligus menjadi bukti, menjadi ayat bagi manusia-manusia yang mau menjalankan pikirannya, sehingga dikatakan untuk orang yang ulil albab ini menjadi pelajaran berharga. Orang ulil albab itu kan berkata saja nanti, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Apa ini? Ada dua lautan, bahrain. Dalam surat Al-Furqan disebutkan juga marajal bahrain. Hada azbun, yang satu azbun ain dzal ba, azbun tawar. Wa hada milhun ujad, dan yang satu lagi mil, asin, ujat lagi pahit. Tawar, banyak ulama memahami tawar adbun air sungai yang bermuara ke lautan lepas. Keduanya itu Allah biarkan marj, dibiarkan mengalir lepas. Semua air laut, semua air sungai kan ke laut perginya, lepas sampai entah sama nama lepas, marja. Ada sekitar satu lagi asin, milhun ujad, asin lagi pahit, juga maraja, dilepaskan, bertemu kedua-duanya. Nah, maka berjumpalah dua air itu, yang disebut dengan dua lautan. Maka keduanya tidak saling bertemu. Ada sistem yang diatur oleh Maha Pengatur, karena dia yang mudabbirnya, dia yang mengaturnya. Diselidik, dicari-cari, salah satunya terdapat di Selat Gibraltar. Pertemuan antara lautan Mediterania dengan Atlantik, samudranya bertemu. Kedua-duanya air sungai mengalir deras, berwarna kecoklatan hambar, coklat terang, air laut. Keduanya tidak ketemu. La yabghiyan, tidak melampaui, tidak saling masuk. Nampak sekali bahwa ada barzah. Seakan ada pembatas yang mereka tidak bisa saling mencampuri. Yang saling mencampuri itu kan manusia. Mencampuri wewenang lain, orang lain, hukum orang lain, campuran itu manusia. Lautan tidak. Alam ini kan kaji kita kemarin kan yasjudu. Semuanya tunduk patuh taat merendah kepada Rabbnya. Yang tidak itu kan hati manusia. Jadi lautan ketika Allah diberikan aturan, ketentuan, batasan, secara ilmiah, cari sajalah secara ilmiah, kita kan nak kaji ilmiah. Yang penting itu ketetapan ilahi, aturannya, ketentuannya. Sedikilah secara ilmiah, tapi tetap pulangnya ada yang mengatur, ada yang menentukan batasan-batasan sesuatu. Batasan-batasan ini kalau dilewati namanya bagha. Ya baghi. Manusia yang melewati batasan baghin.
Siapapun yang melewati batasan yang telah diberi batas, dia bagha. Itu yang disebut dengan lalim atau zalim, melampaui batas. La yabghiyan, kedua-duanya tidak melampaui. Jadi air laut yang maraja yang lepas itu, dia tidak bisa melampaui. Air sungai yang masuk ke samudra lepas juga tidak. Ada seakan-akan batas. Bisa dilihat di tayangan-tayangan, di YouTube juga bisa dilihat. Jika itu yang dimaksud. Tapi salah satunya, kata para pakar-pakar, salah satunya itu yang dimaksud. Di mana intinya adalah ketentuan Allah yang menentukan tidak ada saling melewati. Ada namanya barzakh. Dalam Al-Quran ada 3 kali disebut dengan barzakh itu. Nah, salah satunya ini. Dan nanti dalam surah Al-Furqan juga barzakh. Satunya lagi dalam surah Al-Mu'minun tadi. Al-Mu'minun ayat ke-101 tidak salah. Di situ katakan ya setelah kehidupan dunia ini, ketika roh diambil dicabut, dikeluarkan oleh malaikat, dia berada di barzakh. Tadi sudah kita awali, dikatakan dia barzakh, itu alam di mana roh-roh berada, dia tidak akan bisa kembali masuk ke dunia karena sudah terdinding, terbatas, terhalang, terhambat. Apa namalah dia alam barzakh. Ketika mayat minta kembali ke dunia, baru saja dicabut rohnya, irji'uni, kembalikan aku ke dunia, tidak bisa. Kalla, sekali-kali tidak bisa. Ketentuannya sudah ada penghambat-penghalangnya. Nah, mari kita kembali kepada ayat. Jadi, setelah Allah menyebut dalam ayat di atas bagaimana pemeliharaannya dan pengendaliannya menyangkut matahari dan bulan, itu di atas ayat. Nah, sekarang diuraikan kepada lautan. Lautan yang melebihi daratan. Baik lautan yang ada di samudera ataupun lautan yang ada di daratan berupa danau-danau, sungai-sungai. Tebat tidak masuk. Sungai-sungai, danau-danau, semuanya bermuara, bertemu lagi. Di samping ada juga ulama-ulama kita yang kita baca rujukan-rujukan mereka. Di tepi pantai itu, air laut, walaupun merembes masuk ke daratan, menjadi sumur, tidak jadi asin. Tidak asin dia. Orang-orang rumah tepi pantai, dia menyedot air dengan sedotan, bor, tidak berubah jadi asin. Yang tadi juga prinsipnya, la yabghiyan. Yang satu tidak masuk, yang satu juga tidak masuk. La yabghiyan. Itu aturan itu namanya sunnatullah. Allah telah bikin aturan di alam, maka alam ini yasjudu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya sujud, tunduk, patuh, taat, merendah. Ataina ta'in, kata langit dan bumi, kami datang menghadapmu dengan tunduk patuh, tidak membantah ya Allah, apapun aturanmu kami tunduk. Ketundukan inilah yang menyebabkan dua lautan itu tidak la yabghiyan. Jadi marajal bahraini yaltaqiyan, maraja dia biarkan lepas dia biarkan lepas, mengalir dua lautan, bertemu kedua-duanya yaltaqiyan, di antara keduanya ada barzakh la yabghiyan. Pelajaran berharga di kita manusia, jangan melewati batas. Dalam surah An-Nahl dulu disebutkan dalam sejarah, para khatib Jumat mencaci maki Ali bin Abi Thalib setelah Ali mati terbunuh. Lalu lawan-lawan politiknya menguasai panggung kekuasaan. Maka semenjak itu
dalam khutbah-khutbah maka berbunyilah mereka caci maki, menjelekkan tentang Ali dan segala macam. Kalau saya sebut Ali bukan berarti saya Syiah. Ali kan sahabat Nabi. Ya, bisa jadi orang kalau sudah sebut Ali yang ini Syiahnya. Dicaci maki Ali, disebut-sebut kejelekan dalam khutbah. Tiba di zaman Umar bin Abdul Aziz, yang populer juga disebut dengan khalifah yang kelima. Beliau sebagai khalifah, dia ulama, sangat zuhud dan wara, tawadhu. Beliau perintahkan menukar kalimat caci maki kepada penguasa-penguasa yang telah berlalu itu. Beliau ganti dengan kalimat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Surah An-Nahl, surah ke-16. Sesungguhnya Allah ya'muru, menyuruhmu untuk berbuat adil. Ayat ke-90 ya. Menyuruhmu berbuat adil, berbuat ihsan dan memberi kepada kerabat. Wa yanha, melarang kamu pula 3 hal. Yanha 'anil fahsya, untuk berbuat perbuatan keji, wal munkar, perbuatan munkar, wal baghi, berbuat lalim atau zalim, semena-mena, melampaui batas, juga termasuk permusuhan. Baghi, lautan alam tidak ada mereka saling mencaplok, saling mengambil, saling merampas, saling memasuki. Semena-mena lautan. Kita manusia juga seperti itu yang disuruh. Cuman kadang-kadang manusia suka begitu. Kira-kira begitu intinya. La yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang pertama ayat ke-13. Yang kedua ayat ke-16. Yang ketiganya adalah ayat ke-18. Kembali kita tekankan kuma. Rabbikuma, Rabb. Kuma, banyak ulama-ulama kita, ulama tafsir memahami kuma itu kembali kepada jin dan manusia. Atau manusia dan jin. Kan memang Al-Quran itu turun kepada bangsa manusia dan juga disampaikan Nabi kepada bangsa jin. Maka lebih menjurus kata-kata kuma, kamu kalian berdua. Kamu kalian berdua, hai bangsa manusia dan bangsa jin. Manusia dan jin, kuma. Kenapa tidak sebut yang lain? Karena Al-Quran tidak diturunkan kepada bangsa lain seperti bangsa atau makhluk lain, manusia. Maka lebih terarah ke situ. Maka oleh sebab itu maka oleh sebab karena itu ai mana alai nikmat khusus, nikmat yang begitu luar biasa. Ala nikmat rabbikuma, Tuhan kalian berdua. Rabb, Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara, pengasuh, pendidik, pelindung kalian berdua, hai bangsa jin dan manusia. Tukadziban, yang kalian dustakan, kalian ingkari, kalian pungkiri dan kalian tidak benarkan. Penjelasannya sudah kita jelaskan dari. Kalau sini berarti arahnya lebih tertuju. Yang keempat ini lebih terarah, lebih tertuju kepada perhatikanlah laut. Baik laut di lautan lepas yang menguasai bumi dengan aneka macam nikmat yang ada di laut. Banyak sekali. Bahkan makhluk lebih banyak di laut daripada di daratan, kata para pakar. Hewan-hewan banyak di situ.
Kita hanya kan lautan kita kan di padang saja. Karena dia menguasai bumi, 2/3 bumi. Ada lagi laut di daratan. Juga banyak sekali nikmat-nikmat anugerah Allah yang terdapat di lautan yang ada di daratan. Danau kah? Telaga kah? Sungai kah? Kalau tebat kan kita yang mengali. Tebat patah kan kita yang mengali. Kita yang mengali. Sumur kita yang mengali. Tapi tetap airnya dari bawah juga. Air-air yang ada di bumi atau dalam permukaan bumi atau mengalir, itu bisa juga disebut dengan bahar. Kajilah, pahamilah, telisilah, selidikilah luar biasa nikmat yang terdapat di kedua lautan. Nah sekarang fabi ai ala, lebih khusus nikmat yang ada diciptakannya dua lautan itu oleh Allah. Cobalah pelajari. Lalu apa lagi yang kamu ingkari, kamu tidak syukuri nikmat Allah itu? Ini fabi ai alana yang keempat, lebih menjurus kepada Al-Bahrain. Al-Bahrain. Jalan-jalanlah ke situ Pak Haji, ke Selat Gibraltar di Samudra Atlantik, bertemu dengan lautan Mediterania. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Yakhruju, keluar. Yakhruju, keluar. Bukan keluar sendiri, tapi dia mengeluarkan. Di sini disebut nanti lu'lu'. Ada yang menerjemahkan lu'lu' itu mutiara. Itu permata yang berbentuk bulat. Bulat keras. Kata beliau-beliau berasal daripada kulit kerang. Kerang-kerang itu apabila masuk pasir ke dalam kerang atau benda ke dalam tubuh kerang, lalu diselubungi oleh kulit kerang. Kulit kerang itu mengeras. Itu bentuk mutiara. Namanya lu'lu'. Kalau dia sirah, namanya marjan. Sirah, merah. Marjan. Marjan. Jadi ada yang belum yang membedakan. Kalau dia putih, lu'lu'. Kalau sirah merah dia, ya marjan. Ada juga yang membedakan, yang marjan itu yang kecil-kecil. Yang besar-besar lu'lu'. Mana saja yang diterjemahkan atau dipilih, ya kedua-duanya nikmat luar biasa. Menjadi hiasan, menjadi keindahan. Lu'lu' wal marjan. Ada kumpulan hadis sahih Bukhari Muslim namanya kitab Lu'lu' wal Marjan. Diberi judul situ oleh ulama yang menyusun buku itu, hadis, kumpulan hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim, kitab Lu'lu' wal Marjan. Karena memang bagi siapa yang baca mempelajari ini, bagaikan dia ketemu dengan mutiara-mutiara dan marjan yang luar biasa. Kitab Lu'lu' wal Marjan. Bacalah kitab itu, bagus. Bila perlu nanti baca juga syarahnya, karena kadang-kadang kita bisa keliru memahami hadis yang letterlek atau tekstualnya. Kembali kita tadi. Jadi keluarlah, yakhruju minhuma, dari keduanya. Kembali lagi huma. Baik huma, baik dianya, minhuma itu salah satunya lautan lepas, atau sungai-sungai besar. Kedua-duanya mengandung mutiara-mutiara. Orang dulu menyangka mutiara banyak di lautan, tapi juga di lautan yang namanya sungai-sungai, sungai-sungai besar. Sekarang orang sudah mulai pula menambang mutiara dengan menternakkan lokal-lokal dan seterusnya. Kerang-kerang. Ini syarat. Dulu orang tidak tahu hanya di laut, kiranya di daratan juga ada. Yakhruju, keluarlah
minhuma daripada kedua lautan tadi, baik lautan lepas di samudra ataupun lautan sungai-sungai besar. Di kita sungai banyak pindah ada airnya. Sungai Puah, Sungai Bulua, Sungai Saria, Sungai Ale, Sungai Rotan, Sungai Guntuang. Sungai, tidak ada sungai. Sungai Tua, Sungai Tua aku memang tidak ada mana. Yang ada di Surgo. Dari sungai-sungai yang ada yang besar-besar itu juga ada namanya lu'lu' al-marjan. Kan kembali minhuma dari keduanya. Jadi yakhruju minhuma lu'lu' al-marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Daripada dua lautan yang mengeluarkan perhiasan-perhiasan yang menjadi indah manusia untuk memakainya, sehingga kadang-kadang menjadi ukuran kekayaan seseorang pula, bahkan ukuran kecantikan orang juga. Lalu nikmat mana lagi? Kalau kita pergunakan kan kepada jin dan manusia, apakah jin juga berhias-hias? Kata mereka ya. Masuklah ke alam jin. Jin itu kan ada juga yang cantik-cantik. Pakai subang lah jin tu. Pakai dukuah lah. Ia masuk salah ke alam jin. Kawin dengan jin. Tanya sama dia, engkau butuh tak mutiara? Biasa carikan. Ini bangsa-bangsa jin kan diperintah oleh Nabi Sulaiman. Dulu kan dia yang mengumpulkan hiasan-hiasan untuk istana Nabi Sulaiman. Siang malam dia. Ada bangsa jin yang dikerahkan buat istana. Juga setan-setan yang diperintah oleh Nabi Sulaiman siap menyelam di samudera, mengeluarkan segala macam hiasan-hiasan. Hanya Nabi Sulaiman yang diberi kemampuan seperti itu. Ini salah satu ayat disebutkan satu nikmat, langsung dipungkas dengan fabi ayyi ala. Apa menurut paham saya? Ini terlalu amat banyak nikmat ini. Karena langsung disusul dengan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang terdapat di dua lautan, dua samudra. Karena langsung disebut. Kalau ayat sebelumnya enggak. Ini mengisyaratkan banyak nikmat-nikmat Allah yang belum tergali, yang belum diketahui oleh manusia di lautan lepas dan di lautan daratan. Walahul jawaril munsya'atu, walahul jawar an munsya'atu fil bahri kal alam. Lahu, dan miliknya lah. Lahu, punyanya, miliknya. Nya itu kembali kepada Allah. Miliknya, punyanya Allah, atau baginya Allah. Al-jawar, kapal-kapal, al-munsya'at yang berlayar. Al-jawar itu jariyah, mengalir. Jarin mengalir, jara mengalir. Tiba di lautan berlayar. Kan kita sering baca tajri min tahtihal anhar. Sering juga kita baca sedekah jariyah, sama-sama mengalir. Mengalir sungai-sungai tajri, mengalir pahala balasannya jariyah, jara. Lautan yang mengalir di situ, air-air, dan juga kapal-kapal, sampan-sampan berlayar di lautan lepas bagaikan dia mengalir, tenang saja. Itu makanya lama-lama al-jawari, asal katanya jariyah itu diterjemahkan dengan berlayar, karena bagaikan mengalir, ditiup oleh angin. Mari kita selami seisu dulu kala kapal-kapal dan perahu itu kan, supaya dia bisa berlayar kan dikasih layar, namanya berlayar. Kapal berjalan di atas lautan kan dengan pakai layar, berlayar.
Jadi belayar itu berjalan, tiba di daratan berjalan, tiba di air mengalir. Nah, tiba di kapal, ya berjalan, berlayar, bagaikan air mengalir. Mana-mana jawari. Maka jadilah maknanya kapal-kapal, perahu-perahu yang dia berlayar. Begitu tenang dan nyaman. Al-Munshaat itu kapal-kapal yang dibikin ke layarnya, lalu layar itu dikembang oleh manusia. Munshaat kan dibentuk, dibikin, dibuat. Maka lama-lama berlarilah kapal miliknya juga, kapal-kapal, palau-palau yang berlayar dengan tenang dan cepat. Yang lari itu dibikin oleh manusia. Lalu kajinya kenapa lahu? Lahu miliknya punya Allah. Kan manusia yang buat layar, kan manusia yang buat kapal. Begitu dia tanya lagi. Yang buat kapal, yang buat layar dan bahan-bahan bakunya kan manusia. Iyalah. Tapi kenapa dikatakan milik Allah? Ingat satu. Yang ada di alam semesta ini milik Allah. Punyanya. Lillah semuanya. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi mulku samawati wal ard. Milik Allah. Bahan baku apa saja dan apa saja yang diolah manusia semuanya milik Allah. Satu. Termasuk layar dan perahu. Perahu-perahu dulu yang disebut dengan perahu sampan itu kan jadi kayu diambil di hutan-hutan. Layar, kain-kain diambil daripada tanam-tanaman. Satu. Yang kedua, manusia diberi ide, diberi ilham, diberi petunjuk, sehingga terlahirlah di benak, di pikiran mereka untuk bagaimana supaya lautan itu bisa diarungi. Ide, pemahaman, pemikiran, kecerdikan, ketangkasan, kepiawaian itu kan Allah yang kasih. Mana-mana yang Allah beri kelebihan akal, dia bisa pikir. Tapi kelebihan akal itu bukan manusia yang bikin. Kalau bisa manusia yang bikin, berarti semua anak pintar. Semua orang tua pasti ingin anaknya pintar, cerdik. Jadi orang semua. Tandanya akal tidak manusia bikin. Allah berikan akal tertentu, pikiran tertentu, kepandaian tertentu kepada manusia-manusia tertentu. Nah, salah satunya adalah lahirlah ide-ide, karya-karya yang diberi ilham manusia untuk itu. Maka dasarnya juga milik Allah juga. Juga dikatakan semuanya kan berjalan sesuai dengan aturan hukumnya. Maka sekali-sekali dinampakkanlah kekuasaan pemilik itu. Datang badai, datang gelombang, ada kapal yang hancur. Suatu kesombongan dulu orang Inggris membuat kapal Titanic. Semua luar biasa, akhirnya Yang Maha Kuasa menampakkan Dia yang berkuasa, Dia pemilik, Dia pengatur semua. Maka di sisi itu kita paham bahwa pemilik penguasa yang sebenarnya adalah Dia, Rabb kamu itu. Sepintar-pintar manusia, dia kalau sudah berhadapan dengan kekuatan yang maha dahsyat, dia kalah. Makanya dalam ayat dikatakan faida rakibu fil fulki da'allahu mukhlisina lahuddin. Ketika mereka berlayar di atas kapal, tiba-tiba datang badai, lalu mereka berdoa kepada Allah. Karena berapa canggih pun kemampuan manusia untuk membuat kapal, tapi ketika datang kekuatan itu, maka mereka menengadah ke langit. Nah, ini ayat. Mereka berdoa kepada sang pemilik alam ini. Faida rakibu fil fulki da'allahu mukhlisina lahuddin. Apabila mereka berlayar dengan kapal, tiba di tengah lautan, datang ombak besar, badai dahsyat yang seakan-akan membalikkan kapal-kapal mereka yang besar-besar itu, lalu mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kenapa? Ketika itu manusia sadar ternyata ada penguasa, ada pemilik alam semesta, menengadahlah mereka ke langit.
Al-jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. A'lam. Bukan alam. Bukan alam. Kal a'lam. Seperti a'lam. A'lam itu gunung-gunung yang tinggi. A'lam. Seperti gunung-gunung yang tinggi, kapal-kapal itu belayar. Itu kapal-kapal yang besar-besar, yang lainnya tinggi-tinggi, bagaikan gunung-gunung yang berjalan. Diumpamakan seperti itu. Miliknya juga, punyanya juga, kapal-kapal yang belayar di lautan, fil bahar, seperti gunung-gunung yang ada di daratan. Gunung-gunung yang ada di daratan, bukit-bukit menjulang bagaikan kapal-kapal di lautan. Keindahannya luar biasa bagi orang pecinta alam. Nampak keindahannya. Naiklah ke tempat ketinggian. Lebih-lebih di daerah padang pasir. Ketika naik atas ketinggian, nampak bukit-bukit, gunung-gunung karang itu bagaikan kapal-kapal yang berlayar di samudra. Pergi pula ke lautan, kapal-kapal yang berlayar itu dilihat bagaikan bukit-bukit, gunung-gunung yang ada jeratan. Keindahan itu dan seterusnya, fabi'ai ala. Lalu nikmat Tuhan kalian berdua yang mana lagi yang kalian dustakan? Ini fabi'ai ala irabbikum atukatiban yang kesekian kalinya disebutkan. Berarti setiap kali disebutkan nikmat Allah, karunia Allah, rezeki Allah, anugerah Allah kepada kita manusia, langsung diingatkan, itu nikmat. Mestinya kalian syukuri. Mestinya di samping kalian bersyukur, kalian itu dekatkan diri kepada Dia. Laksanakan ketaatan, kepatuhan dan beribadah kepadanya. Karena kalian sudah dikasih berbagai macam nikmat anugerah. Akhirnya dikatakan di sini semuanya itu satu saat pasti habis. Satu saat apa yang ada di bumi ini khususnya dan di alam semesta umumnya satu saat nanti akan fan. Kullu man 'alaiha fanin. Kullu man 'alaiha fan. Kullu setiap, kata-kata kullu. Setiap siapa saja yang man 'alaiha di atasnya. Ayat yang ke-26. Setiap siapa saja yang ada di atasnya, di atas permukaan bumi ini. Manusiakah, jinkah, hewan-hewankah? Semua yang punya ruh. Man itu untuk orang yang berakal, tapi tercakup ke dalamnya untuk yang tidak berakal. Lalu kenapa dikatakan man siapa? Karena ayat ini bicara untuk kita. Ayat ini bicaranya kepada kita manusia, bukan kepada hewan, bukan kepada makhluk lain, kepada kita. Maka diarahkan siapa saja kamu. Tapi sebenarnya bukan hanya kamu hai manusia. Cuma karena khitabnya kepada kita, maka disebut kullu, siapa saja manusia yang ada di atas permukaan bumi ini fan. Dengan bumi-buminya fana. Fan lama jadi bahasa Arab punah. Punah, hancur, binasa, punah. Punah ko la bahasa kami ini pugai namanya. La pugai. Fana, punah, hancur, binasa. Ini menjelaskan satu saat, entah kapan saat, bila waktunya kita tidak tahu. Tapi saat itu makin lama makin dekat. Itu maka namanya saat. Kiamat namanya saat. Karena saatnya sudah ditentukan oleh Sang Pencipta, kita tidak tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Berulang-ulang kali orang bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan saat? Tidak tahu. Barangkali di antara ustaz-ustaz kita yang tahulah, barangkali.
Karena seringnya mereka menduga-duga, memprediksi tanggal sekian, bulan sekian, hari itu. Tapi Nabi Muhammad sering jawab, tidak tahu. Mal mas'ulu an, tidaklah yang ditanya tentangnya bi'a'lam, lebih tahu daripada yang bertanya. Sering Nabi jawab itu. Ka'annaka khafin, seandainya engkau tahu ya Muhammad. Tetap beliau menjawab, Allah yang tahu. Itu kalau ada yang mengklaim dia tahu, ini syarat, ini tanda, hari sekian, tanggal sekian, barangkali dah melebihlah. Luar biasa beliau. Kalau siapapun beliaunya. Yang pasti saat punah itu akan ada. Ini mengisyaratkan keindahan alam ini dengan segala macam kenikmatannya, tiba waktu, tiba saatnya dia fan. Kita manusia, bumi, alam. Di mana qiyam. Qiyam itu tegak berdiri ketentuan Tuhan. Qiyamah. Maka terjadilah qiyamah. Ada ketentuan keputusan terlaksana. Benar. Pula kiamat. Kalau ayat lebih banyak menyebut saat. Kalau kiamat untuk umumnya. Kalau saat waktu terjadinya. Satu saat, satu ketika nanti man alaiha fan wa yabqa. Tinggal satu ayat lagi. Wa yabqa. Yang baqa, salah satu sifat baqa ya. Wujud dan baqa, yang baqa. Bakin yang baqa. Yang kekal abadi, yang tidak akan habis-habis, yang tidak akan hancur-hancur, yang tidak akan punah-punah, hanya satu. Wajhu rabbika, itu Tuhanmu. Wajah Tuhanmu, tapi maksudnya adalah Tuhan. Dia awalnya tidak bermula, akhirnya tidak berkesudahan. Awalnya tidak bermula, akhirnya tidak berkesudahan. Kalau kita mau keluar, awalnya bermula, akhirnya berkesudahan. Wal awalu wal akhir. Dia hidup, al-hayy, maha hidup dan menghidupkan. Kecuali itu, berarti selain daripada dia fan. Termasuk yang ditugaskan mencabut ruh, malakul maut juga mati. Tidak ada yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, punah, hancur, binasa. Lalu diganti dengan alam baru. Inilah namanya peralihan alam dunia kepada alam akhirat dengan kiamat. Peralihan alam rahim ke alam dunia, lahir. Peralihan alam dunia ke alam barzah, mati. Peralihan barzah ke akhirat, kiamat. Peralihan dari mahsyar ke alam berikutnya, kalau tidak neraka, tidak surga. Demikian kaji kita pagi hari ini. Semoga diulang-ulangnya fabi'ala kita termasuk orang yang mengatakan tidak satupun nikmatmu yang kami ingkari ya Allah. Sebagaimana jin juga berkata, tidak satupun yang kami ingkari. Untukmu segala puji. Sekian kaji kita subuh hari ini. Semoga berfaedah dan manfaat bagi saya dan kita semua. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.